Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai ceritanya, seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga, Tuan dan Nona. Terima kasih sudah dan sebelumnya. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 821. Kenapa? Di bidang bintang yang tidak diketahui di suatu tempat, tiba-tiba, ruang dan waktu terbelah, dan kemudian, cahaya pedang terbang keluar. Cahaya pedang menyebar, dan seorang pria berlumuran darah muncul di tempat kejadian. Itu adalah Ye Guan. Untuk menghindari bencana kosmik yang mengerikan, dia harus menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi. Selain itu, demi alasan keamanan, dia masih menggunakan reruntuhan peradaban misterius sebagai koordinat untuk melakukan perjalanan melalui waktu. Namun setelah hanya menempuh perjalanan kurang dari seperempat jam, ia tidak tahan lagi dan harus lari paksa. Ye Guan terbaring dalam kehampaan, merasakan sakitnya merobek seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa menahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saya harus mengatakan bahwa tubuh fisiknya terlalu lemah. Dan dia belum pernah menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan sejauh itu sebelumnya. Dan dia benar-benar hampir mati 2 kali ini. Ye Guan mengeluarkan sumber leluhur dan menelannya. Lalu perlahan menutup matanya, menggunakan jantung kehidupan dan pohon suci alami untuk menyembuhkan lukanya. Selama masa penyembuhan, Ye Guan tiba-tiba berkata, "Su Yuan, bicarakan tentang bencana alam semesta dan organisasi misterius itu." Su Yuan adalah nama mayat tinggi berdarah itu. Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, bencana kosmik adalah bencana yang pasti dialami setiap alam semesta. Bencana ini tidak dapat dihindari, dan ini sesuai dengan hukum jalan besar. Meskipun tidak dapat dihindari, beberapa peradaban kosmik juga mengalaminya. Cara untuk melindungi diri mereka sendiri, seperti milik kita sebagai peradaban penyihir, kita juga pernah mengalami bencana kosmik. Tapi yang kita lakukan saat itu adalah meninggalkan alam semesta itu bersama elit seluruh peradaban dan mencari tempat tinggal baru. Ye Guan sedikit mengernyit, "Bawalah elit beradab bersamamu." Su Yuan Dao, "Ya, karena tidak mungkin untuk merelokasi semua makhluk di alam semesta. Ini sama sekali tidak mungkin dilakukan. Oleh karena itu, kita hanya dapat menyingkirkan para elit dari peradaban ini, dan selama para elit inti ini ada di sana, sebuah peradaban dapat berkembang pesat di mana saja." Ye Guan berkata dengan lembut, "Orang-orang yang tersisa, Su Yuan Dao, tidak ada yang bisa dilakukan. Bagi orang-orang di atas, bahkan jika orang-orang itu dibawa pergi, mereka tidak ada gunanya. Singkatnya, mengambil orang-orang yang tidak berguna adalah pemborosan energi spiritual. Biasanya masih ya, tidak ada yang peduli padamu. Tapi begitu ada bencana besar, sebagai orang tingkat rendah, mereka tidak akan peduli sama sekali. Berapa banyak orang yang mati hanyalah angka bagi mereka." Ye Guan mengangguk sedikit. "Saya mengerti. Faktanya, ini sangat realistis. Sama seperti kultivator pedang sebelumnya, ketika kultivator pedang memintanya untuk menyelamatkannya di saat paling kritis, dia juga merupakan jenius paling jahat dalam peradaban. Karena para jenius dan monster ini masih hidup, masih ada harapan bagi peradaban tersebut." Su Yuan melanjutkan, "Sebenarnya, peradaban yang kita temui semuanya telah memilih untuk dengan penuh semangat mengembangkan para jenius dan monster terbaik, karena mereka adalah masa depan seluruh peradaban, dan jika ada krisis, mereka akan memilih untuk mencari jalan keluar terlebih dahulu. Mereka dan biarkan peradaban mampu bertahan hidup adalah alasan mengapa kita bisa bertahan hidup." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Omong-omong, aku beradab dengan kalian para penyihir." Su Yuan buru-buru berkata,
Tuan Muda Ye sama sekali tidak bisa disalahkan atas masalah ini. Peradaban kita sendiri sebagai penyihirlah yang bertanggung jawab atas hal ini. Ye Guan tersenyum dan kemudian berkata, ceritakan padaku tentang organisasi misterius itu. Su Yuandao, saya tidak tahu banyak tentang organisasi misterius yang berspesialisasi dalam merekrut roh jahat. Saya hanya tahu bahwa organisasi ini sangat misterius. Mereka merekrut roh jahat dari seluruh alam semesta. Semakin kuat roh jahat itu, semakin mereka semakin menyukainya. Dan alam jahat sangat ingin bergabung dengan mereka. Ye Guan berkata dengan lembut, kekuatan setiap orang jahat pasti menghancurkan dunia. Mereka telah merekrut orang jahat. Jadi kekuatan dari kekuatan ini. Su Yuan berkata dengan suara yang dalam, ini pasti sangat menakutkan. Anda harus tahu bahwa di puncak peradaban penyihir kita menghancurkan alam semesta beradab tingkat 4 lainnya. Namun, ketika penguasa peradaban sedang menyelidiki kekuatan ini, sesuatu tiba-tiba terjadi di tengah penyelidikan. Dia berhenti dan berkata, airnya sangat dalam. Ye Guan mengangguk sedikit, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Karena saudari Zhen saat ini sedang menindas orang jahat, dan orang jahat itu bukanlah orang jahat biasa. Pada saat ini, Su Yuan tiba-tiba berkata dengan terkejut, Tuan Muda Ye, hati-hati, ada aura misterius mendekati Anda. Mendengar ini, Ye Guan tiba-tiba duduk. Begitu dia berbalik, pedang panjang berwarna merah darah keluar dari ruang dan waktu di depannya. Ye Guan tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas. Ledakan, 2 sinar cahaya pedang meledak tiba-tiba, dan Ye Guan langsung terlempar. Hantu itu tiba-tiba melompat dan langsung menuju ke Ye Guan. Tetapi pada saat ini, Su Yuan tiba-tiba muncul tidak jauh di depan Ye Guan, dan dia meninju dengan keras. Ledakan, pukulan ini memaksa hantu itu berhenti. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menggenggam gagang pedang dengan tangan kirinya, lalu tiba-tiba mengangkat pedang panjang di tangannya dan membantingnya ke hadapannya. Bang! Aliran darah meledak seketika. Dan Su Yuan terguncang oleh kekuatan EP yang kuat ini dan mundur dengan keras. Namun, saat berikutnya, Su Yuan menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan seluruh tubuhnya menjadi stabil sebuah bola meriam meledak. Ledakan di kejauhan, bayangan itu langsung terlempar ribuan kaki jauhnya olehnya. Setelah hantu itu terlempar, dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Su Yuan, dan pedang merah besar di tangannya tiba-tiba bergetar hebat. Su Yuan menyipitkan matanya sedikit, Tuan Ye, sembuhkan lukamu dulu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Klik, ruang dan waktu di sekitarnya tiba-tiba retak. Lalu bidang bintang dengan radius jutaan kaki langsung retak menjadi bentuk jaring laba-laba. Tidak jauh dari situ, begitu Ye Guan mulai menyembuhkan lukanya, 7 mayat berdarah sudah menjaganya di belakangnya. Mereka sekarang menyatu dengan Ye Guan. Jika Ye Guan meninggal, tidak ada keraguan bahwa wanita dengan rok polos tidak akan membiarkan mereka pergi. Ketika mereka memikirkan wanita dengan rok polos itu, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ye melirik hantu di kejauhan. Meskipun dia sedikit bingung tentang asal-muasal pihak lain, dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia duduk dan menyembuhkan dengan cepat. Di kejauhan, hantu itu tiba-tiba berubah menjadi bayangan dan menghilang. Tertawa, cahaya pedang berwarna merah darah tiba-tiba merobek lapangan. Kilatan kemarahan melintas di mata Su Yuan. Dia maju selangkah dan meninju. Saat pukulan ini keluar, darah memenuhi langit. Ledakan yang memekakkan telinga tiba-tiba bergema dari langit dan bumi, dan pada saat yang sama,
seluruh langit berbintang meledak. Satu orang dan satu mayat mundur pada saat bersamaan. Tapi saat berikutnya, satu orang dan satu mayat bergegas menuju satu sama lain lagi. Gemuruh, tak lama kemudian, ledakan besar terus bergema dari lapangan. Tidak jauh dari situ, 7 mayat berdarah menjaga Ye Guan, mencegah kekuatan Su Yuan dan Su Ying mempengaruhi Ye Guan. Mereka tidak pergi untuk membantu. Pertama, mereka tidak menyukai bantuan orang lain ketika Su Yuan sedang berduel. Kedua, mereka takut akan ada orang kuat misterius lainnya yang diam-diam menyerang Ye Guan. Di kejauhan, hantu itu tiba-tiba naik ke langit. Dia memegang pedang berwarna merah darah di tangannya dan menebas Su Yuan di kejauhan. Saat pedang itu jatuh, ribuan energi pedang berwarna merah darah mengalir seperti hujan lebat. Tidak ada jejak rasa takut di wajah Su Yuan. Dia mengepalkan tangan kanannya erat-erat. Di telapak tangannya, niat tinju yang tak terhitung jumlahnya terkondensasi. Niat tinju ini mengandung makna Tao Dao Dao, gelombang kehancuran. Kekuatan langit dan bumi seketika menghancurkan dan memusnahkan seluruh langit berbintang dan alam semesta. Ledakan, dalam sekejap, tinju yang tak terhitung jumlahnya terjalin dengan cahaya pedang, dan gelombang kejut kekuatan yang menakutkan terus bergetar seperti gelombang. Seluruh langit berbintang dan alam semesta telah berubah menjadi gelap gulita pada saat ini, dan cahaya bintang dari alam semesta luar langsung hancur dan musnah begitu memasuki area ini. Pada saat ini, hantu itu tiba-tiba menampilkan domain pedangnya. Domain pedang yang kuat itu langsung menekan niat tinju mengerikan Su Yuan. Namun, saat berikutnya, Su Yuan langsung berubah menjadi cahaya tinju dan naik ke langit. Lalu menghadapinya adalah ledakan kekacauan di medan pedang itu. Ledakan di seluruh wilayah pedang, ledakan terus bergema, dan setiap kali, wilayah pedang langsung hancur. Di kejauhan, hantu itu tiba-tiba berhenti. Dia memegang pedang di antara alisnya dan menggumamkan kata-kata yang tidak dapat dipahami oleh siapapun di ruangan itu. Klik, di atas kepala bayangan, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan kemudian, badai petir berwarna merah darah jatuh lurus ke bawah, dan kemudian dituangkan ke dalam pedang berwarna merah darah di tangannya. Melihat pemandangan ini, Su Yuan mengerutkan kening di kejauhan. Saat ini, Ye Guan di kejauhan tiba-tiba membuka matanya. Dia berdiri dan berkata, "Ayo berkumpul dan tangkap dia hidup-hidup." Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas keluar. Mayat berdarah di sekitarnya juga bergegas mendekat. Melihat Ye Guan dan yang lainnya hendak bertarung dalam kelompok, hantu itu tiba-tiba meraung, lalu mengayunkan pedangnya secara tiba-tiba, lalu berbalik dan menghilang di ujung galaksi dengan pedang tersebut. Ledakan, Ye Guan dan yang lainnya memblokir guntur energi pedang. Tetapi saat ini, hantu itu telah menghilang tanpa jejak. Wajah Ye Guan menjadi gelap. Dari mana asal orang ini? Su Yuan membuka telapak tangannya, dan di telapak tangannya, ada guntur dan kilat kecil yang menyambar. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Ini adalah guntur kesengsaraan alam semesta." Ye Guan sedikit mengernyit, organisasi misterius itu. Su Yuan mengangguk sedikit, seharusnya kita ditemukan oleh organisasi misterius setelah kita menyelamatkan orang-orang itu sebelumnya. Ye Guan terdiam. Dia tidak menyangka akan bertemu dengan organisasi misterius itu. Ada sedikit kekhawatiran di mata Su Yuan. Orang ini cukup kuat, kita harus berhati-hati. Ye Guan mengangguk sedikit. Kalian awasi aku akan pergi menemui orang-orang itu. Setelah mengatakan itu, dia langsung kembali ke menara kecil. Di tepi sungai,
Sekitar 100 orang berdiri di samping batu besar. Pemimpinnya adalah wanita berpakaian biru muda. Dia yang termuda di antara kerumunan. Tapi dia juga yang paling kuat di antara semua orang di kerumunan. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba muncul di depan semua orang. Melihat Ye Guan, semua orang tampak sedikit waspada. Pemimpin wanita ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior, kami adalah orang yang beradab." Ye Guan menggelengkan kepalanya sedikit, semuanya hilang. Ekspresi wanita itu tiba-tiba berubah suram. Dia sedikit menundukkan kepalanya dan tubuhnya mulai bergetar. Wajah orang-orang lainnya juga langsung pucat. Pada saat ini, seorang pemuda tiba-tiba keluar, menatap Ye Guan dengan mata merah. "Kamu memiliki benda ajaib yang jelas dapat menyelamatkan semua orang di peradaban kita. Mengapa kamu tidak menyelamatkan semua orang bahkan jika kamu mati? Kenapa?" Saat dia berbicara, dia langsung melepaskan aura kuat yang menyelimuti Ye Guan. Babak 822. Berlutut, kamu memandang pria itu, matanya perlahan menjadi dingin. Pada saat ini, pemimpin wanita berbaju biru muda tiba-tiba mengambil langkah ke depan, lalu menamparkan wajah pria tersebut. Patah, tamparan yang jelas terdengar tiba-tiba. Pria itu terbang ratusan kaki jauhnya dalam sekejap, dan akhirnya mendarat dengan keras di atas batu besar. Tubuhnya meledak dan darah serta daging beterbangan kemana-mana. Semua orang tercengang. Wanita itu tiba-tiba menyambar jiwa pria itu dari udara dan langsung memotretnya di hadapannya. Kemudian, tanpa menunggu pria itu bereaksi, dia langsung menahan jiwanya dan berlutut Ye Guan dengan pop. Semua orang tampak bingung. Wanita itu tiba-tiba menoleh dan menatap semua orang. "Berlututlah. Berlututlah." Suaranya seperti guntur. Semua orang ketakutan dengan auman wanita itu. Ketika mereka melihat niat membunuh di mata wanita itu, mereka tidak berani mengatakan apapun dan berlutut satu demi satu. Wanita itu menoleh ke arah Ye Guan dan membungkuk dalam-dalam. "Maaf, dia masih muda dan bodoh, dan dia menyinggung perasaanmu. Kamu dapat membunuh atau memotongnya sesukamu." Ye Guan menatap wanita di depannya dan tidak berkata apa-apa. Tekanan tak terlihat menyelimuti semua orang. Meskipun ranah Ye Guan tidak setinggi semua orang di lapangan, dia memiliki kekuatan dalam dirinya yang seberat dan menekan seperti gunung. Wanita terkemuka itu bersujud di tanah, dan ekspresinya tidak terlihat. Namun di antara orang-orang di belakang wanita tersebut, banyak dari mereka yang menunjukkan ketidakpuasan dan ketidakbahagiaan, namun mereka tidak berani melawan karena kekuatan wanita tersebut. Ye Guan tiba-tiba tersenyum, lalu berbalik dan memindahkan semua orang keluar dari menara kecil. Di langit berbintang, wanita itu dan yang lainnya masih berlutut setelah dipindahkan. Kamu memandang wanita di depannya dan berkata dengan tenang, "Alasan mengapa aku menyelamatkanmu adalah karena aku menghormati kultivator pedang, dan aku menerima najinya. Oleh karena itu, kita tidak berhutang apapun satu sama lain. Ayo pergi." Mata wanita yang berlutut itu perlahan tertutup. Dia menarik napas dalam-dalam, lalu membungkuk kepada Ye Guan lagi. "Tuan, tolong tinggalkan namamu, aku akan menunggu." Ye Guan langsung menyela wanita itu, "Tidak perlu." Setelah mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat Su Yuan dan yang lainnya. "Ayo pergi." Su Yuan dan yang lainnya segera memasuki menara kecil. Sosok Ye Guan gemetar dan langsung menghilang menjadi cahaya pedang. Saat Ye Guan dan yang lainnya pergi, di belakang wanita itu, seorang pria berjubah Tiongkok tiba-tiba berkata, "Nan Kiao, dia telah menerima begitu banyak naji dari peradaban Changyun kita.
dalam analisis terakhir, dia telah mendapat untung, dan kita. Kegilaan, wanita itu tiba-tiba berbalik dan meraung, dan tekanan kuat langsung menekan pria itu di tempatnya. Ekspresi semua orang berubah, dan beberapa orang bahkan terlihat bingung, bertanya-tanya mengapa wanita itu begitu marah. Wanita itu menatap dingin ke arah pria berjubah Cina yang ditekan olehnya dan pria yang hanya jiwanya tersisa. Kilatan kekecewaan muncul di matanya. Kamu telah terlindungi dengan baik dan hidup terlalu nyaman selama bertahun-tahun. Kamu memang begitu sombong dan angkuh, membutakan mata dan pikiranmu. Saat dia mengatakan itu, dia menoleh untuk melihat ke langit berbintang di kejauhan dan berbisik, sebelum kesengsaraan kosmik itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa selain menunggu kematian. Tapi, dia bisa menyelamatkan kita semua. Juga, di dalam menara kecil itu, Don, tidakkah kamu merasa waktu di dalam menara berbeda dengan waktu di dunia luar? Waktunya menara, pada saat ini, seorang pemuda berkata dengan suara yang dalam, saya menghitungnya, 10 tahun di menara berlangsung hampir 1 hari di luar. Begitu pernyataan ini keluar, semua orang yang hadir terkejut. Sebelumnya, mereka selamat dari bencana, sehingga banyak orang tidak terlalu memperhatikan situasi di menara. Namun sekarang, ketika mereka mendengar perkataan Nan Kiao dan anak laki-laki tersebut, mereka akhirnya menyadari bahwa anak laki-laki pembudidaya pedang itu tidaklah sederhana. Nan Kiao menoleh untuk melihat orang-orang di depannya dengan ekspresi sedih. Saya tahu itu karena Anda melihat bahwa wilayahnya lebih rendah dari Anda tidak mempedulikannya dari lubuk hati Anda, dan bahkan melihat ke bawah padanya, tetapi Anda tidak pernah berpikir bahwa dia membawa saat kita melakukan perjalanan melalui bidang bintang dan alam semesta yang tak terhitung jumlahnya, lolos dari bencana kosmik, juga, mayat darah itu semuanya berada di alam setengah langkah pembukaan Dao. Aura dari mayat darah tinggi yang dipimpin oleh mereka bahkan lebih kuat, dan masih di atas pedang Tuan. Namun, tapi saya sangat menghormatinya, dan dia adalah bawahan yang lengkap. Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, dia setidaknya berasal dari alam semesta beradab tingkat 4. Alam semesta beradab tingkat 4. Setelah mendengar kata-kata Nan Kiao, semua orang di tempat tersebut merasa ngeri. Tahukah Anda, peradaban Changyun baru saja mencapai peradaban kosmik tingkat ketiga. Nan Kiao berkata dengan lembut, awalnya, kita bisa mengandalkan bantuan yang kita buat dengan ahli pedang dan tetap bersamanya. Akan ada perkembangan yang lebih baik di masa depan. Jika dia benar-benar berasal dari alam semesta beradab tingkat 4, apa yang akan terjadi? Bagi kami, ini dikatakan sebagai peluang besar. Tapi, berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah pemuda yang jiwanya telah dia hancurkan, dan matanya langsung berubah menjadi dingin. Namun, hanya karena satu kata darimu, idiot, bantuan itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Kamu benar-benar layak untuk mati. Pemuda yang hanya tersisa jiwanya terbaring di tanah, gemetar dan takut untuk berbicara. Karena dia sudah merasakan niat membunuh wanita di depannya. Setelah mendengarkan kata-kata Nan Kiao, semua orang di lapangan juga terlihat sedih dan menyesal di dalam hati mereka. Sekarang kalau dipikir-pikir baik-baik, bocah pembudidaya pedang itu sungguh tidak sederhana. Terlebih lagi, kemungkinan besar itu berasal dari alam semesta beradab tingkat keempat. Jika mereka benar-benar berasal dari alam semesta beradab tingkat 4, maka mengikutinya akan menjadi peluang besar bagi mereka untuk mengubah takdir mereka. Sayangnya, hanya karena kata-kata itu, kesempatan ini hancur total.
Nan Qiao tidak bisa menyembunyikan penyesalan di matanya. Sekarang peradaban Chang Yun telah hancur. Mungkin itulah kesempatan terbaik mereka untuk menghidupkan kembali peradaban Chang Yun. Hilang, sangat menyebalkan. Nan Qiao menatap langit berbintang yang luas di sekelilingnya. Dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Bagaimana dia harus menempuh jalan ini selanjutnya? Alam semesta Chang Yun, tidak jauh di depan wanita tua bungkuk itu, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan hantu yang pernah bertarung dengan Su Yuan sebelumnya bergegas keluar. Melihat bayangan itu, wanita tua itu sedikit mengernyit. Apa, gagal? Su Ying berkata dengan suara yang dalam. Pemuda itu diikuti oleh pria kuat misterius. Dia sangat kuat dan memiliki banyak orang. Wanita tua itu mencibir. Tidak heran dia berani ikut campur dalam kesengsaraan alam semesta, menghancurkan hukum alam jahat, dan ternoda oleh sebab dan akibat dari alam jahat. Suan Yin, pergi dan selidiki asal-usulnya dari pemuda itu. Suan Yin ragu-ragu sejenak, lalu berkata, wanita jahat, asal-usul pemuda itu mungkin sedikit rumit. Wanita tua itu memandang ke arah Suan Yin dengan ringan dan berkata, bukankah mudah untuk tetap memiliki aliansi jahatku? Pergi dan periksa, dan mintalah hukum surgawi alam semesta dan penjaga batas alam semesta untuk membantumu memeriksanya. Setelah memeriksanya, tidak peduli dari peradaban mana dia berasal, perintahkan langsung orang itu ke jalan jahat peradaban kosmik akan menuju bencana kosmik terlebih dahulu. Melihat wanita tua itu marah, Suan Yin tidak berkata apa-apa, membungkus sedikit, lalu mundur. Wanita jahat itu tampak murung, semua orang akan memberontak. Sisi lain, di suatu tempat di bidang bintang yang tidak diketahui, sepotong ruang dan waktu tiba-tiba terbelah, dan cahaya pedang terbang keluar. Itu adalah Ye Guan. Saat ini, tubuh Ye Guan masih sedikit retak, karena kali ini dia mengontrol waktu shuttle, jadi meskipun dia masih terluka seperti sebelumnya, tidak terlalu serius. Setelah Ye Guan keluar, dia menarik napas dalam-dalam dan segera mulai memperbaiki dirinya dengan pohon suci alami dan jantung kehidupan. Setelah beberapa saat, tubuhnya telah diperbaiki sepenuhnya. Setelah tubuh fisiknya diperbaiki, Ye Guan terkejut saat mengetahui bahwa kekuatan tubuh fisiknya sepertinya meningkat. Bisakah Anda meningkatkan tubuh fisik Anda? Ye Guan kaget sekaligus kaget. Karena ini juga bisa dianggap sebagai pelatihan. Memikirkan hal ini, Ye Guan dengan cepat mengambil beberapa sumber leluhur dan menelannya. Ketika tubuhnya pulih sepenuhnya, dia segera menggunakan pedang King Xuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu lagi. Tidak lama kemudian, Ye Guan muncul lagi di langit berbintang yang tidak diketahui. Begitu dia keluar, dia langsung berbaring dan terus menyembuhkan luka-lukanya. Sebenarnya praktek seperti ini sangat mahal, tapi untungnya dia punya banyak uang dan tidak peduli sama sekali. Setelah tubuh fisiknya diperbaiki, Ye Guan sekali lagi memegang pedangnya dan menghilang. Dengan cara ini, Ye Guan terus melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, kemudian menyembuhkan luka-lukanya, dan kemudian melanjutkan perjalanan melalui ruang dan waktu. Dan di bawah penggunaan perjalanan waktu dan ruang angkasa yang berulang-ulang ini, kekuatan fisiknya juga meningkat dengan sangat jelas. Sebelumnya, ketika ia melakukan perjalanan selama 1/4 jam, seluruh tubuh fisiknya retak, namun kini, tubuh fisiknya mampu menahan perjalanan selama 1/4 jam, sehingga ia mulai perlahan meningkatkan intensitas latihannya. Setengah bulan kemudian, di suatu tempat di bidang bintang, ruang dan waktu tiba-tiba hancur, dan Ye Guan tersingkir. Ada retakan kecil di tubuhnya,
tapi diperbaiki dalam sekejap. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan melirik tubuh fisiknya. Saat ini, kekuatan fisiknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Beberapa kali, harus dikatakan bahwa peningkatan ini sangat besar, karena setelah peningkatan fisik, kekuatannya secara keseluruhan juga akan meningkat pesat. Ye Guan menunduk dan melihat pedang King Xuan di tangannya. Faktanya, pedang King Xuan bisa membawanya langsung ke reruntuhan peradaban misterius. Pedang King Xuan memiliki kemampuan ini. Jika Anda memilikinya, Anda dapat langsung mencapainya tidak peduli seberapa jauh Anda berada. Dalam analisa terakhir, ini masih soal kekuatannya sendiri. Ye Guan juga memahami pada saat ini bahwa kekuatan pedang King Xuan sebenarnya jauh lebih kuat daripada sekarang. Seberapa kuat pedang itu sepenuhnya didasarkan pada kekuatannya. Ye Guan tersenyum, lalu mengangkat pedangnya lagi dan menghilang dari tempatnya. 1 bulan kemudian, Ye Guan melakukan perjalanan melalui bidang bintang kosmik yang tak terhitung jumlahnya selama periode ini. Selama periode ini, dia juga bertemu dengan beberapa peradaban, tetapi peradaban mereka relatif lemah, dan dia tidak memilih untuk mengganggu mereka dan langsung pergi. Namun kini, tubuh fisiknya telah mengalami perubahan yang mengejutkan dibandingkan sebelumnya. Menurut perkiraannya saat ini, tubuh fisiknya saat ini seharusnya sudah mencapai tingkat alam Shinto. Dengan kata lain, sekarang dia tidak menggunakan pedang. Dia setara dengan seorang praktisi fisik di alam Shinto. Sudut mulut Ye Guan sedikit terangkat. Dia tidak menyangka bisa meningkatkan kekuatannya kali ini di jalan. Ye Guan hendak melanjutkan perjalanan lagi. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan. Di akhir pandangannya, ruang dan waktu tiba-tiba melonjak. Segera, seorang pria jangkung yang memegang cangk perlahan keluar. Pria jangkung itu memandang Ye Guan. Dia membuka telapak tangannya dan jimat transmisi muncul di tangannya. Lalu berkata, "Ditemukan." Ye Guan memandang pria jangkung itu dan berkata, "Siapa yang mulia?" Pria jangkung itu berjalan perlahan menuju Ye Guan, menyelamatkan orang dari bencana alam semesta, melanggar hukum Tao dan melanggar hukum jahat. Saya akan menangkap Anda sekarang. Jika Anda tidak menerimanya, tahan saja. Bersambung.